menulis. Nah, mungkin kali ini kalian belajar menulis puisi, tapi mungkin nanti sama Kak Rahmat dibahas sedikit juga tentang menulis esai. Ya. Dibahas juga sedikit tentang menulis cerpen. Ya kan? Dibahas sedikit menulis novel. Walaupun penekanannya hari ini adalah puisi. Karena mungkin peserta yang kemarin yang mengikuti esai lain lagi kan? Berbeda pesertanya. Jadi untuk hari ini walaupun penekanannya puisi, nanti yang lain-lain mohon disampaikan. Disampaikan. Begitu. Kalian mungkin pernah mendengar itu yang namanya W.S. Rendra. Kalian pernah mendengar Hairil Anwar dengan Karawang Bekasinya. Kalian pernah mendengar Gunawan Muhammad. Mungkin juga kalian tidak mendengar karena kalian belum lama hidupnya. Kalian kan lahirnya setelah tahun 2000. Kalau saya yang lahirnya tahun 66, kalian 66 entah masih di mana itu. Ya. Banyak baca-baca buku sastra. Ceritanya saya waktu kuliah itu disangkanya jurusan bahasa Indonesia. Karena setiap hari saya pergi mengunjungi perpustakaan dan pulangnya pasti bawa buku, kumpulan puisi, buku, novel. Terutama yang saya suka itu novel-novel terjemahan. Ya kan? Laki-laki tua dan laut. Wah, The Old Man and the Sea. Saya ingat itu. Bagus ya kan? Itu banyak sekali. Nah, begitu satu hari saya pinjam buku matematik, kata penjaga pustaka, kamu ngapain pinjam buku matematik? Loh, saya kan jurusan matematika. Oh, dikirain jurusan sastra Indonesia karena tiap hari pinjam novel. Saya selalu suka sekali. Kalau kalian pernah mendengar ada buku yang bernama Wiro Sableng 212, itu bukan film, itu tadinya adalah sebuah cerita silat yang terbit 2 minggu sekali. Saya punya bukunya dari buku pertama yang berjudul 4 Brewok dari Gua Sangreng sampai buku terakhirnya Kitab Wasiat Dewa, itu saya punya. 1 lemari. Berkurang sedikit karena waktu awal-awal menikah itu kami masaknya pakai tungku, pakai kayu. Sama istri saya pakai dibuat ngahurungkeun sana. Buat menyalakan api. Iya, karena dia saking bencinya. Saya kalau udah pegang buku seperti itu kalau buku Asmaraman Eskopingho, itu begitu dipegang nggak akan dilepas sampai selesai dibaca. Saking hebatnya itu pengarangnya. Saya kalau baca buku Wiro Sableng begitu beli, nanti nggak berani saya baca. Kalau sudah ada punya waktu 2 jam baru mulai baca, karena nggak akan dilepas. Nggak akan dilepaskan buku itu sebelum selesai bacanya. Saking menariknya. Justru buku itu tetap lebih menarik daripada film. Karena apa yang bisa dituliskan di buku itu jauh lebih hebat daripada apa yang bisa ditampilkan dengan film. Nah, kalian kalau sering baca buku akan bisa menikmati betapa nikmatnya baca buku. Kalau belum bisa sampai titik itu, belajar baca buku. Ya. Belajar juga menulis. Dulu ada tabloid di sini sebelum online. Di Banten ini ada harian, dia terbit sebulan sekali, tabloid, namanya Tabloid Banten. Saya dikasih kolom, namanya Catatan Semasa. Nah, itu kolom saya. Jadi saya bisa disebut kolumnis dulu. Saya kalau belum nulis, dia nggak mau terbit. Karena kolom itu dulu yang dicari pertama sama pembaca Tabloid Banten. Jadi nanti redakturnya datang ke rumah, udah mau terbit ini.
kenapa belum nulis juga? Belum keluar moodnya, saya tungguin, nggak bisa ditungguin. Kamu mau pulang? Sebab kalau tabloid Banten itu terbit, tidak ada kolom catatan semasa, diprotes sama pelanggan. Jadi itulah menariknya sebuah tulisan. Jadi nanti kamu belajar membaca, nanti akan ketemu bahwa sebuah tulisan itu menarik. Kita ini udah jadi orang dengan budaya menonton bukan membaca. Nah, padahal perintahnya adalah membaca bukan menonton. Iya kan? Iya, maka harus kita kembalikan membaca. Siapa yang pernah membaca Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai Qul A'udzu Birabbil Nas? Siapa yang pernah hatam baca Quran? Angkat tangan. Semuanya belum hatam, harus hatam. Ya, saya yakin kalau orang betul hatam ya. Baca itu terlepas kamu paham atau tidak. 1 kali hatam, 2 kali hatam, 3 kali hatam, baru habis itu kamu baca sedikit-sedikit dengan hatinya. Kalau kamu belajar tafsir, tahu nyampe, tahu enggak, banyak yang sudah diterjemahkan, mau ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Sunda atau ke dalam bahasa Jawa, ya, nanti banyak. Dan mushaf itu adalah salah satu kitab yang harganya paling murah. Mushaf, kamus itu harganya selalu murah ya Pak ya, selalu murah. Karena sudah disediakan, tinggal cetak-cetak aja. Bahkan banyak juga mushaf itu dibagikan gratis. Di perpustakaan tidak ada mushaf. Ada. Mushaf dengan yang terjemahan juga ada. Ya, kalau tinggal kamu pergi ke sana setiap hari, sisihkan waktu. Jadi membaca itu sesuatu yang penting. Kalau kalian sudah biasa membaca, belajar menulis. Dari yang paling gampang, menulis puisi. Nanti belajar meningkat, menulis cerpen. Kisah kamu aja dibumbuin sedikit-sedikit. Nah, nanti baru belajar yang agak serius, menulis esai dan seterusnya. Ya, sehingga waktu kamu itu tidak melulu menonton HP. Orang Indonesia itu lebih lama nonton HP-nya daripada orang Korea yang bikin HP-nya, daripada orang Jepang yang bikin HP-nya, daripada orang Amerika yang bikin HP-nya. Kita nggak bisa bikin HP-nya, tapi buka HP-nya paling lama. Ya, kenapa? Karena budaya membaca dan budaya menulisnya terlupakan. Mari kita gali kembali. Insya Allah ini bermanfaat. Dan ini adalah sesuatu hal yang diperintahkan bukan hanya oleh guru bahasa Indonesia. Ini adalah sesuatu hal yang diperintahkan juga oleh agama. Ya, sampai titik itu, apakah kalian bahagia? Bahagia. Kalau bahagia itu jawabannya sambil senyum. Ya, apakah hari ini kalian bahagia? Bahagia. Nah, begitu, jangan bahagia. Enggak bahagia itu. Apakah hari ini kalian bahagia? Bahagia. Nah, kalian harus tahu di dunia ini tidak ada pemandangan yang lebih indah daripada melihat anak SMA tersebut. Itu ditulis di bawahnya ada Nurul Huda. Karena belum pernah ada yang mengatakan seperti itu. Tidak. Ya, Pak, ya? Iya, benar Pak. Betul. Pemandangan terindah di dunia adalah siswi SMA Tersenyum. Iya. Nah, di situ dalam kurung ada Nurul Huda. Ya kan? Itu saya sedih kalau melihat anak-anak remaja seperti ini tidak bisa senyum. Ya. Karena saya sudah mengalami masa-masa kalian dan tidak akan mengalaminya lagi. Ya. Maka manfaatkan masa-masa ini dengan bahagia. Jangan cengeng, jangan kunjungan,
jangan purikan, jangan gampang tidak nyaman, jangan berpikir dari sudut pandang negatif. Selalu berpikir dalam sudut pandang positif, selalu bersyukur, maka kamu akan bahagia. Gampang ya. Menderita itu di sini adanya, bukan di kantong. Saya tidak pernah peduli kantong saya ada uangnya atau enggak. Yang penting ATM saya. Pinter ngebodor juga ya. Stand up comedy. Ya. Aduh. Oke, semuanya ya sudah bahagia. Itu sebagai pengantar. Ya. Terima kasih Kak Rahmat Ya, sudah siap. datang di SMA Petir. Di sini insya Allah pendidikan tidak melulu hanya belajar di kelas. Ya. Minggu kemarin kita di ruangan ini hari Selasa KPU Ghost pendidikan politik untuk anak remaja. Oh, mantap. Hari Kamis juga ada kita dari Erlangga public speaking. Ya kan? Hari apa? Hari Jumat ya? Oh iya, hari Jumat Pak. Yang hari Rabu itu dari KPU. Hari Rabu dari KPU, hari Kamis pelatihan guru. Oh iya. Hari Rabu kita aula ini walaupun aulanya tidak terlalu bagus, insya Allah ke depan selalu kita gunakan untuk memberikan tambahan buat anak. Itu saja. Mohon nanti ikuti dengan bahagia dan serius ya. Tuh, karena ilmu ini penting supaya kalian bisa belajar membaca dan belajar menulis. Walaupun dalam penekanannya hari ini adalah menulis puisi. Demikian bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.